dulu ada lembaga BPOM, kemudian MUI, dan kemudian diambil alih ada lembaga khusus di bawah Kementerian Agama gitu. Ini di belakangnya itu kan sesuatu ya, setiap sertifikasi halal itu cuan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai kontroversi logo halal dari Departemen Agama. Ya, kita tahu bahwa belakangan ini marak ya kontroversi dari logo halal ini, perubahan logo halal yang dulunya hanya tulisan kaligrafi halal sekarang mirip dengan wayang atau gulungan atau biasa juga disebut sebagai kayon. Kita akan membahas itu dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta dan juga dosen Institut Ilmu Al-Quran atau IKI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belakangan ini viral ya Ustadz, itu mengenai logo halal dari Departemen Agama. Ya banyak juga meme-meme tuh yang ada, saya lihat di Facebook misalkan ya logo yang menyerupai dari setiap daerah gitu, misalkan rumah gadang di Sumatera Barat gitu, atau dari mana itu logo halalnya mirip dengan rumah gadang gitu, atau dari mana gitu yang logonya mirip dengan ikon dari wilayah setempat. Ya juga bahkan ya banyak yang menolak dari logo halal ini yang dianggap misalkan tidak merepresentasikan keindonesiaan, kenusantara karena hanya Jawa sentris dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya yang memicu kontroversi ini Ustadz? Pertama, kita terbiasa menanggapi hal-hal yang fisik, hal-hal yang sesungguhnya artifisial gitu ya, sesungguhnya hal-hal yang luar sampai melupakan substansi gitu ya. Kenapa logo halal itu kemudian muncul dan sebagainya. Yang kedua, mungkin ini seringkali kita merespon sesuatu itu karena kebencian, ketidaksukaan gitu ya. Padahal Al-Quran kan mengatakan ya, janganlah engkau berbuat tidak adil hanya gara-gara kebencian gitu. Sehingga kemudian fanatisme, kedaerahan, kesukuan muncul di situ. Karena memang sejak awal Kementerian Agama yang diwakili oleh Gus Yakut ini kan memang memberikan pernyataan-pernyataan ya, bahkan sebelum jadi menteri dia kemudian menjadi orang yang pertama misalkan berbicara keras tentang HTI. Kemudian kemarin juga viral tentang suara adzan, kemudian diviralkan di face a face dengan suara gonggongan anjing dan sebagainya, sehingga ini residu dari persoalan-persoalan politik yang seharusnya sudah selesai tapi belum selesai, sehingga yang diviralkan, coba bayangkan, itu sesuatu yang kadang-kadang melupakan substansi ya, bahwa kemudian pilihan-pilihan gunungan itu kan nggak dilihat gunungan itu apa misalkan, padahal sesuatu yang kemudian sudah dijaga sebagai sebuah local wisdom itu kan filosofisnya sesungguhnya luar biasa gitu. Ki Mantep Sudarsono kalau menjelaskan gunungan kan luar biasa ya, kenapa mengerucut ke atas itu sebenarnya semuanya berasal dari Allah. Representasi alam, kenapa di situ ada banyak hewan, itu kan sebenarnya representasi dengan sifat-sifat manusia yang nanti hubungannya dengan halalan thayyibah itu Mas Rifki. Banyak orang yang kemudian ya halal begitu banyak, yang dicari malah yang haram kan, padahal Al-Quran mengatakan 168 surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas, ini sebutannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, artinya apa? Untuk semua orang, hai para manusia gitu, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah ya, makanlah dari apa-apa yang Allah berikan dari bumi secara halal dan thayyib. Ini kan untuk seluruh manusia, manfaatnya buat kita ya. Halal menjadi penting karena halal itu lebih kepada cara memperolehnya gitu ya. Kemudian thayyibah itu jenisnya gitu ya, sehingga dalam konteks logo halal itu yang paling penting sebenarnya, nanti kalau mau lebih substansi sebenarnya kenapa ada logo halal, kenapa tidak memilih yang haram saja dan sebagainya, sehingga saya lebih banyak kemudian ini persoalan-persoalan yang gara-gara kesukuan, gara-gara kemudian tidak representasi Nusantara, memilih Jawa dan sebagainya. Saya kira itu tinggal dijelaskan saja. Misalkan saya selalu mengatakan kasus sering kontroversial Kementerian Agama kok
kemudian saya kasih note sesungguhnya Kementerian Agama, terutama Menteri Agama itu perlu, saya kira ya, juru bicara yang secara khusus gitu ya, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Kementerian Agama. Dan saya tahu persis sekarang sudah ada mulai juru bicara yang kebetulan satu angkatan tuh dengan saya, Mas Tobib itu, dan sudah mulai ya memberikan narasi-narasi yang sesungguhnya menyejukkan ya, menjelaskan secara utuh kenapa logo halal seperti ini dan sebagainya. Tidak ada maksud untuk Jawa sentris, tidak ada maksud untuk ini kelompok Islam Nusantara dan sebagainya, sehingga kita fokus kepada kenapa logo halal ini penting di dalam konteks 168 surat Al-Baqarah tadi gitu. Nah, Ustadz sendiri melihat logo ini ada masalah nggak sih dengan logo sebelumnya kan? Ya kenapa harus diubah gitu misalkan? Ya mungkin orang sudah merasa bahwa ya sudah harusnya begitu gitu loh. Iya, karena kita ini memang di zaman semuanya orang bisa komentar ini, saya kira memang ya kadang-kadang memang sesuatu yang baru itu selalu ada resistensi ya. Belum lagi ini kan mohon maaf ya, ini kalau ngomongin lebih dalam lagi kan tarik menarik kepentingan nih. Dulu ada lembaga BP POM, kemudian MUI, dan kemudian diambil alih ada lembaga khusus di bawah Kementerian Agama gitu. Ini di belakangnya itu kan sesuatu ya, setiap sertifikasi halal itu cuan gitu. Sehingga boleh jadi dalam tanda petik ya, kalau kita mau lihat secara utuh ya, boleh jadi komentar-komentar pertama memang ada resistensi dari orang-orang yang dulunya punya kebijakan mengkapling halal itu kemudian diambil alih, atau lebih post power syndrome gitu, kalaulah itu kemudian bisa dilihat. Atau kalau enggak, itu tadi saya lebih banyak melihat residu ini, jadi belum reda gitu, adzan disamakan dengan gonggongan anjing muncul lagi, sehingga akumulasi, sehingga kemudian kalau orang sudah begini benci itu nggak bisa lagi ngelihat objektif, sehingga kita lupa substansi membicarakan apa sih halal, kenapa penting logo halal dan sebagainya gitu. Ya kalau saya melihat malah logo ini lebih estetis ya. Ya. Kalau dulu kan mungkin ya hot apa itu naskhi atau apalah gitu ya. Ada yang sekarang hufinya keliru dan sebagainya. Akhirnya kan kemudian logo itu yang penting ayo didengarkan. Kenapa logo ini muncul kan pasti ada filosofinya. Itu aja kan mestinya kalau mau lihat substansi gitu. Ya kita lihat filosofinya dan luar biasa ya. Kalau misalkan kita lihat filosofi dari gunungan itu tadi ya. Nah, ini kan menarik ya bahwa sebenarnya ya sertifikasi halal itu menjadi ladang finansial gitu loh ya, karena orang ketika memproduksi makanan atau minuman ya harus mendapat sertifikasi halal gitu ya. Padahal kalau mau lebih simpel ya sertifikasinya sertifikasi haram gitu ya. Harusnya orang ketika misalkan melihat sesuatu yang haram ya berarti itu nggak boleh gitu, bukannya malah sebaliknya gitu. Itu gimana komentar saya? Karena kalau pakai logika usul fikih ya, al-aslu fi syai'in kan ibahah. Segala sesuatu itu aslinya di luar konteks ibadah itu boleh. Maka benar kata Mas Rifki tadi. Jadi lebih sedikit sebenarnya kalau kita mau sertifikasi yang haram dibandingkan yang halal. Tapi ini kan konsekuensi ekonominya menjadi berbalik. Kalau cuman logo haram mengandung minyak babi gitu ya, atau haram gitu, pasti ya jadinya cuma 10% dari seluruh yang perlu disertifikasi. Padahal yang 90 ini gitu berbanding lurus dengan cuan, dengan uang. Walaupun kemudian ada filosofi yang lain ya, ini untuk memberikan kepastian rasa nyaman kepada umat ketika makan sesuatu, karena ini perintah Quran harus halalan thayyibah, maka perlu disertifikasi halal sehingga tidak ada produsen dalam bentuk makanan dan sebagainya main-main dengan ini. Walaupun sekali lagi ini faktor ekonomi lebih karena itu dahsyat gitu ya. Bayangin kalau satu sertifikasi nganggap 10.000 aja, kalau ada ratusan ribu yang perlu disertifikasi kan luar biasa dananya. Ya, sertifikasi halal kan juga bukan cuma di Indonesia, ada di berbagai negara ya, dan dengan logonya masing-masing gitu. Dan fine-fine aja dengan logo itu gitu loh. Bahkan Saudi juga punya logo sendiri, Malaysia. Iya, jadi bahkan udah jadi industri dunia gitu ya. Destinasi halal ya, akomodasi halal gitu ya, kemudian kuliner halal dan sebagainya, wisata syariah yang halal itu sudah, bahkan ada lembaga halal dunia kan.
Yang itu saya kira lebih kepada orang beragama itu kan butuh keyakinan dan kenyamanan, sehingga memastikan apapun yang mereka makan gitu, konsumsi itu jelas gitu. Maka ada orang-orang yang begitu fanatik, Mas Rifki gitu ya, bahwa ada unsur sedikit aja minyak wangi aja, kalau ada unsur alkoholnya itu ada yang betul-betul fanatik tidak boleh gitu. Sehingga nanti mestinya menurut saya mestinya diberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Kenapa halal haram ini menjadi penting, tidak saja dalam konteks kuliner makanan ya, tapi dalam konteks pengobatan. Itu kan masih banyak perdebatan ya, sejauh mana yang haram sekalipun boleh digunakan untuk dalam konteks pengobatan, sisi daruratnya di mana. Mestinya itu yang menurut saya ya diberikan semacam edukasi, ditingkatkan literasi tentang apa itu halal kepada umat dulu, baru kemudian ketika logo itu menjadi tidak masalah gitu, orang sudah oh iya betapa bahwa logo halal ini penting, sehingga tidak dibawa kemana-mana gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya perbandingannya di Indonesia atau di luar negeri Barat atau Eropa gitu, ya justru kebutuhan akan sertifikasi halal itu lebih banyak harusnya di sana ya, karena ya banyak campur yang baur tidak halal gitu ya. Ya di Indonesia relatif kan memang masyarakatnya mayoritas umat Islam. Ya hanya di beberapa daerah yang minoritas aja kita agak kesulitan dalam tanda petik ya. Di Bali, di daerah minoritas yang lain kan memang banyak keluhan-keluhan untuk menemukan makanan untuk yang betul-betul mereka memastikan gimana nih lah, di situ fungsi sertifikasi halal menjadi begitu urgen ya, di kemudian hadir negara untuk lembaganya sebenarnya di bawah lembaga apapun kan nggak penting kalau umat sudah diedukasi bahwa sertifikasi halal ini penting gitu. Dan mestinya kalau itu menjadi sebuah kebutuhan primer kan yang hubungannya dengan keyakinan seseorang beragama menjalankan kayak semacam keyakinan agamanya kan mestinya dipermudah. Nah, kemudian dari sisi mengaksesnya, dari sisi biaya mestinya itu dipermudah. Nah, kalau itu kemudian dilakukan secara komprehensif semua lini, saya kira umat fine, umat kemudian bahagia, dan kemudian ruang-ruang untuk tadi fanatisme, ruang-ruang untuk like and dislike itu kemudian bisa diminimalisir. Oke, terakhir, apakah Ustadz melihat itu di dalam perubahan logo dan pengelolanya juga Departemen Agama sekarang, bukan MUI, bukan yang saya kira wajar lah ya. Yang agak repot ini ada egosentris ya di masing-masing kementerian, lembaga, yang seringkali itu semua lah common sense, kita semua tahu lah bahwa problem pembangunan di kita ini masing-masing punya egosentris, sehingga mestinya sejalan kok yang satu membangun, yang satu kemudian menghambat dan sebagainya. Saya kira itulah kalau kita mau lihat lebih objektif, tetapi ayo kita bangun bareng-bareng kebersamaan, fokus kepada bahwa sertifikasi halal itu penting ya bagi umat untuk bagaimana mereka menjalankan keyakinan agama, terutama dalam konteks ya makanan, dalam konteks pengobatan, dan dalam konteks yang lain-lain, sehingga kemudian mereka memastikan yakin bahwa apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka pakai itu jelas halal dan tidaknya. Itu saya kira. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, semoga kita bermanfaat buat kita semua. Ya semoga dengan perubahan logo ini juga ya pengelolaannya lebih baik ya, dan juga mungkin lebih murah ya, karena ya kalau itu ditunjukkan saya kira yang mengkritik itu dengan sendirinya diam kalau memang itu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya semoga makin maslahat lah dengan adanya logo halal ini, bukan malah menjadi mafsadat buat kita semua. Ya terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.